Baik, kita mulai saja. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, terima kasih Kak Anifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di acara Sains Kelas Ilmu Ekonomi yang Widi Dr. Reon, The Economy Recovery of COVID-19 Pandemic. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Sains Kelas Ilmu Ekonomi kali ini. Yang kami hormati, Kak Muhammad Ananda Reza Kurniawan selaku pembina FOSKA, yang kami hormati, Kak Bobi Marcel selaku Ketua FOSKA 15, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita memulai acara pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabira Salwa dari Foska 15, menjabat sebagai Subbagian Koordinator Wilayah Bekasi, bertugas sebagai moderator yang akan memimpin acara kita kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi ini. Adapun rangkaiannya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tata tertib. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, pemaparan materi. Keenam, sesi tanya-jawab. Ketujuh, dokumentasi. Kedelapan, penutup. Kemudian, saya akan membacakan tata tertib selama berlangsungnya acara ini. Dimohon kepada peserta untuk disimak. Adapun tata tertibnya sebagai berikut. Dimohon peserta untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi dan hanya diperkenankan untuk menyalakannya saat dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, jika pada saat pemaparan materi ada yang mengintrusi pemateri tanpa dipersilakan oleh moderator dan sudah diperingatkan 2 kali, maka untuk yang ketiga kalinya akan dikeluarkan dari room ini. Yang ketiga, selama pemaparan materi berlangsung, peserta dipersilakan untuk bertanya di ruang obrolan dan akan dijawab pada sesi tanya-jawab. Yang keempat, dimohon untuk para peserta mengisi link kuesioner dan link absensi pada akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelum kita beralih ke rangkaian acara berikutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta dimohon untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera. Selesai. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Foska 15. Kepada Kak Bobi Marcel, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, yang kami hormati kepada Kak Muhammad Ananda Desa, selaku pembina FOSKA, kepada yang saya hormati dan saya banggakan ke seluruh peserta dan seluruh pihak yang hadir pada kegiatan Science Class pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, meskipun kegiatan ini dilangsungkan secara virtual dan dilangsungkan di tengah masa pandemi. Hari ini tepatnya kita akan melangsungkan kegiatan Science Class online bertema ilmu ekonomi yang berjudul Terion, di mana besar harapan saya semoga dari kegiatan ini dapat sekiranya dibawa pulang ilmunya dan dapat sekiranya menjadi bekal untuk masa depan. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan pihak yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di pagi hari ini. Serta apabila banyak kekurangan dalam kegiatan ini, mohon dimaafkan karena bagaimanapun kami semuanya seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun dosa. Kurang lebihnya seperti itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bobby Marcel atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pembina FOSKA. Kepada Kak Muhammad Ananda Reza Kurniawan, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator Nabira. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pagi hari ini FOSKA kembali melaksanakan Science Class yang kesekian kalinya. Ini kita tidak berasa sudah berada di pertengahan tahun. FOSKA sudah berjalan 6 bulan, sudah 1 semester kita berjalan bersama-sama dengan setiap bulannya selalu mengadakan acara Science Class online, karena memang sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan secara offline karena situasi dan kondisi yang memang sangat belum memungkinkan. Terima kasih semua bagi peserta yang sudah hadir dan terima kasih banyak untuk narasumber kita, ini alumni FOSKA ya, yang sama-sama kita banggakan, Katorik ya, lulusan terbaik dari Unpad ya, dari Bandung. Ya, semoga bisa menginspirasi dan bisa berbagi ilmunya hari ini di acara ini. Salam juga dari Pak Widya untuk teman-teman di FOSKA. Beliau berhalangan hadir karena memang ada acara di tempat lain. Selamat menikmati jalannya acara. Ambil ilmunya sebanyak mungkin hari ini. Banyak bertanya. Silahkan kalau keponya sekalian, tanyain semuanya ke narasumber. Jangan pernah ragu karena ini yang selalu FOSKA ingin berikan untuk teman-teman semua. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apabila ada kesalahan, baik dari segi apapun itu bisa dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Kak Muhammad Ananda Reza Kurniawan atas sambutan yang diberikan. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya akan memperkenalkan narasumber pada acara Science Class kali ini. Beliau adalah Kak Muhammad Thoriq Akbar SE. Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran Bandung, mendapat gelar cum laude, serta top 5 mahasiswa berprestasi, dan dari Juni 2021 hingga sekarang, beliau menjadi rekan peneliti di Abdul Latif Syamil Property Action Lab CIPAL Asia Tenggara. Wah, dari CV Katolik aja udah keren banget nih. Yuk simak aja tentang pemaparan materi dari beliau. Mari kita sambut Katolik. Halo, apa kabarnya nih Kak? Halo. Thank you, Nabila. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Kak. Iya Kak, sebelumnya penjelasan akan berlangsung selama 1 jam dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Sebelumnya mohon maaf Kak, mau share screen dari kita atau dari Kakak nih? Dari aku aja ya? Oke, baik. Untuk Katolik, dipersilakan. Oke. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Thoriq Akbar. Teman-teman bisa panggil aku Thoriq. Seperti tadi diperkenalkan, aku alumni Universitas Padjadjaran, jurusan Ilmu Ekonomi. Aku lulus tahun lalu, dan sekarang aku bekerja sebagai peneliti. Oke, aku izin untuk share screen ya.
Sorry, beda layar. Apakah layarnya sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, aku mau sharing apa yang aku tahu tentang ilmu ekonomi, dan semoga kita sama-sama bisa belajar bareng tentang ilmu ekonomi dan bagaimana sih kaitannya dengan pandemi COVID-19. Ini sorry juga karena kenapa temanya COVID, tapi vibes-nya kok vibes PowerPoint-nya ceria banget. Kayaknya aku salah vibes PowerPoint-nya, tapi semoga maksudnya adalah walaupun kita sama-sama dalam kondisi pandemi COVID, semoga kita bisa semuanya sehat dan bahagia selalu. Kayak gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya aku senang banget bisa diundang ke Fosca, betul, karena aku juga alumni Fosca. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama panitianya. Aku Fosca angkatan 9, jadi udah jauh ya. Sekarang udah Fosca angkatan 15. Gitu. Nah, jadi berikut 4 outline umum, outline besar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bakal bahas tentang apa sih ilmu ekonomi itu. Karena mungkin masih banyak orang yang nggak tahu sebenarnya ilmu ekonomi itu kayak gimana. Atau mungkin ada orang yang merasa tahu, tapi ternyata salah tentang pemahaman tentang ilmu ekonomi. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita bakal bahas ke topik utamanya, yaitu konsekuensi pandemi COVID-19 dilihat dari perspektif ilmu ekonomi. Itu main topics yang akan kita bahas. Lalu untuk ketiga dan keempat, yang mungkin nggak akan terlalu banyak dibahas, kita bakal bahas tentang mengapa sih pandemi COVID-19 itu berbeda dengan pandemi atau wabah-wabah sebelumnya. Dan yang terakhir, kita bakal bahas tentang economic recovery dari pandemik, tentang apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kondisi yang sedang terjadi. Kayak gitu. Dan semoga aku kalau nanti pertanyaannya banyak, seperti tadi Ananda Reza bilang, semoga aku bisa ngejawab ya. Semoga. Oke. Sebelum itu aku mau minta bantuan teman-teman untuk mengisi kuis dulu dong. Ada 2 pertanyaan singkat. Jadi teman-teman bisa buka www.menti.com, terus masukin kode ini. Jadi ada 2 pertanyaan singkat. Nah, itu pertama, ketika kalian mendengar kata ilmu ekonomi, apa sih yang kalian pikirkan? Terus yang kedua, aku mau minta pendapat kalian tentang kebijakan impor dan utang. Apakah itu hal yang buruk atau enggak? Kayak gitu. Jadi, kalau mungkin kita kasih waktu 2-3 menit kali ya buat peserta ngisi ini. Ini singkat kok, cuma butuh beberapa, sorry, 2 atau 3 menit untuk mengisi kuis ini. Jadi buka menti.com, terus masukin kode 8407 0715. Oke. Aku ada di sini juga kok. Oke. Nah, muncul kan tulisan-tulisannya tentang keuangan. Oke. Ayo lagi isi. Ini ya linknya, menti.com, terus masukin kode 8407 0715. Kelangkaan dan pilihan. Menarik. Ini menarik juga orang yang jawab. Lagi. Oh, rame nih kita 105. Ayo diisi ya teman-teman. Keuangan. Wow. Jual belinya tidak stabil. Belajar uang. Lucu lihatnya. Moneter dan fiskal. Oke, tidak stabil. Sumber daya keuangan. Wow. Tata uang dan keuangan, prinsip ekonomi, sumber daya alam, keuangan, permintaan penawaran, oke. Bargaining ability, wah canggih sekali jawabannya. Jual beli, uang. Seru ya, aku udah nonton tulisannya. Keuangan. Banyak ya yang jawab keuangan. Wow. Lucu banget. Jual beli. Dinamis, menarik. Ayo, ada lagi yang mau jawab? Ini udah banyak juga sih kayaknya. Aku nggak tahu sih ada berapa. Oh, udah 40. Ini yang 40 kayaknya. Oke. Ada lagi.
satu. Wow. Mungkin nanti kita stop ketika udah 50% kali, 50% dari peserta. Nah, ini yang tulisannya paling gede itu yang paling banyak yang ngejawab ya. Berarti banyak banget yang jawab keuangan. Wow. Seru-seru. Trading saham. Oke. Mantap. Wow. Usaha perhitungan mikro makro. Oke, kita sudahi juga. Mungkin cukup nih, udah 48, banyak banget. Jadi aku mau bilang terima kasih ke teman-teman semua yang udah menjawab survei ini. Wah, udah 50. Oke. Jadi aku mau cari tahu aja sih, apa sih yang kalian pahami atau yang kalian pikirkan tentang ilmu ekonomi. Nah, jadi ini namanya word cloud. Jadi semakin gede hurufnya, itu artinya semakin banyak teman-teman yang jawab dengan kata tersebut. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa kebanyakan orang sebanyakan dari peserta itu memang menganggap ilmu ekonomi itu adalah intinya ilmu tentang keuangan, uang, mikro, makro, ada kemakmuran tapi tipe moneter dan fiskal gitu-gitu. Jadi intinya orang tuh mikir ekonomi itu tentang uang. Oke. Nanti kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya ilmu ekonomi itu. Kita lanjut. Nggak ada pertanyaan keduanya? Ada nggak? Ada, Kak. Boleh lanjut ke ini nggak? Boleh lanjut aja. Aku kira tadi sekalian dijawab. Wow. Oh, apa ini? Jawabnya tergantung semua. Wow. Menarik. Wow, oke. Thank you buat yang udah ngejawab. Ini agak unexpected. Aku kira, udah 60 lagi banyak banget. Oke. Sip. Thank you. Jadi dari sini teman-teman pikir bahwa hutang dan impor itu adalah kebijakan yang baik, buruk, atau tergantung. Dan di sini ternyata kebanyakan teman-teman jawab tergantung. Oke. Aku senang banget dapat hasil tergantung karena itu adalah jawaban yang paling tepat. Menurut pemahamanku itu jawaban yang paling tepat. Tergantung. Tadinya aku kira yang bakal jawabnya buruknya banyak gitu, aku kira kan. Jadi seru gitu. Ternyata yang jawabnya buruk dikit. Jadi gini teman-teman, hutang dan impor itu nggak selalu buruk. Bahkan most of the time itu adalah hal yang baik. Kenapa? Misalkan impor. Kenapa sih kita impor beras gitu kan contohnya? Kenapa sih kita impor beras dari Thailand? Padahal kita dibilanginnya lahan pertanian kita banyak kok, segala macam. Kenapa sih kita perlu impor? Kenapa sih kita harus bergantung kepada negara lain? Nah, kenyataannya adalah nggak ada satupun negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Gitu. Walaupun lahan pertanian kita banyak, produksi beras kita itu nggak seefisien negara lain kayak Thailand. Makanya Thailand tuh harganya bisa murah banget. Kayak gitu. Kalau kita cuma ngandelin apa yang kita punya, misalkan produksi beras kita itu jelek gitu contohnya. Maksudnya mahal, kurang produktif, kayak gitu-gitu kan. Alhasil apa? Alhasil konsumen akan dapat harganya yang mahal. Kayak gitu. Makanya kita perlu impor. Kita perlu impor dari negara yang yang produksinya itu lebih efisien, misalnya harganya jadi lebih murah, sehingga konsumen bisa dapat harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus, kayak gitu. Terus juga, ya pokoknya gitu sih, nggak ada negara yang bisa bergantung dengan diri sendiri. Dan begitu juga hutang, nggak ada satupun negara yang tidak berhutang. Di Indonesia malah kalau kalian
kan suka tuh ya, ini aku sekalian mendoktrinisasi kalian ya. Soalnya aku sebel banget sama orang-orang yang suka di Twitter bilang, "Ah, dasar negara bisanya utang doang," segala macam. Itu aku sebel banget. Jadi aku sekalian mendoktrin ke kalian bahwa nggak ada satupun negara di dunia ini yang nggak berhutang. Bahkan Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan negara lain, utangnya itu nggak sebanyak Amerika. Amerika tuh utang luar negerinya banyak banget, kayak gitu. Jadi utang dan impor itu nggak masalah selama dilakukan dengan benar. Misalkan hutangnya itu untuk hal yang produktif. Misalkan hutang buat bangun infrastruktur. Itu kan karena itu untuk jangka panjang. Gitu. Jangan hutang untuk kebutuhan konsumsi. Sama juga ketika misalkan kalian nggak punya usaha apa-apa, nggak punya uang. Terus kalian mau bingung kan, harus ngapain ya? Terus ya udah berhutang aja, misalkan berhutang buat beli motor bekas. Contohnya berhutang buat beli motor bekas, kalian bisa jadi Gojek. Kan jadi itu adalah hutang yang produktif, hutang yang untuk hal yang kebaikan. Jadi jawabannya tepat lah tergantung. Kayak gitu. Impor itu bukan hal yang buruk selama dilakukan dengan benar. Oke. Terima kasih teman-teman untuk yang jawab. Kita balik lagi ke materi ya. Nah, selanjutnya kita bakal langsung ke definisi formalnya dulu. Sebenarnya ilmu ekonomi itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia bilang ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurutku itu pengertiannya benar, tapi agak kurang intuitif karena produksi itu gimana, distribusi itu gimana, konsumsi itu gimana, dan apa sih hubungannya sama ekonomi, apa yang dipelajarin, gitu. Jadi aku mau share ke teman-teman apa sih konsensus umumnya tentang definisi ilmu ekonomi, kayak gitu. Nah, semoga bisa dengan cara yang intuitif. Makanya tadi aku suka banget ada yang jawab tentang kelangkaan, karena itu intinya. Itu keren banget yang jawab kelangkaan. Nah, kita pakai gambar. Di sini ada siapa? Di sini ada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Lalu, the one and only ada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Mereka itu siapa sih? Nah, mereka itu kan mewakili yang namanya pemerintah. Nah, misalkan aku tanya, pemerintah itu punya tujuan nggak ya? Tujuan pemerintah apa ya? Mungkin dari kalian ada yang bilang gitu kan, oh Kak, tujuan pemerintah itu korupsi, gitu kan. Tapi kita kesampingkan dulu jawaban itu, karena korupsi itu bukan tujuannya, tapi mungkin ada oknum yang menyalahgunakan power yang dia miliki untuk korupsi. Nah, secara umum, tujuan pemerintah itu adalah menyejahterakan masyarakatnya. Pemerintah itu ingin masyarakatnya itu sejahtera, makmur, kaya, pintar, sehat, dan lain-lain. Itu tujuan pemerintah. Nah, untuk mencapai tujuan atau keinginan tersebut, pemerintah itu punya kendala. Karena nggak segampang itu bikin orang kaya, bikin orang makmur. Kenapa nggak segampang itu? Karena anggaran yang kita punya tiap tahun terbatas. Kita punya tiap tahun namanya APBN kan, yang sumbernya utamanya dari pajak. Anggaran kita terbatas. Nah, Pak Jokowi sama Bu Sri Mulyani ini harus pinter-pinter yang namanya mengalokasikan anggaran kan. Jadi berapa persen sih yang harus ke pendidikan, berapa persen sih yang harus ke sektor kesehatan, berapa persen yang harus buat bantuan sosial, kayak gitu-gitu. Jadi uang kita itu terbatas. Kayak gitu. Jadi itu kendala yang dimiliki. Jadi Jokowi itu pengen rakyatnya makmur. Tapi uang kita itu terbatas. Jadi gimana sih alokasi yang terbaik untuk masyarakat yang makmur? Kayak gitu. Di sini jangan bilang, tapi kan uang tinggal dicetak. Itu jawaban yang sangat salah. Kalau teman-teman belajar ilmu ekonomi, ada yang namanya inflasi. Jadi uang itu tidak bisa seenaknya dicetak, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Ada yang tahu ini siapa? Harusnya cukup terkenal. Ini adalah Jack Ma. Dia adalah founder dari Alibaba. Salah satu perusahaan terbesar di dunia. Nah, bukan Alibabanya. Jack Ma sebagai pemilik perusahaan punya tujuan. Tujuannya apa ya kira-kira? Nah, tujuan perusahaan secara umum itu adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu tujuan perusahaan. Nah, tapi untuk mencapai tujuan tersebut, dia juga punya kendala. Apa ya kendalanya? Nah, kendalanya kan, ya dia punya modal terbatas dong.
Beda-beda, ada orang yang punya modalnya dikit, ada yang orang punya modalnya banyak. Terus karyawannya juga terbatas, jadi dia harus alokasikan berapa persen karyawannya itu di bidang IT, berapa persen yang di bidang HR, berapa persen yang di bidang operation, dan lain-lain. Nah, dia harus menentukan yang mana sih alokasi terbaik untuk mencapai tujuannya tadi, yaitu untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya, kayak gitu. Nah, terus what about you? Gimana kalian? Gimana kita? Gimana aku sebagai manusia? Tujuan kita apa? Mungkin jawabannya bakal macam-macam kan. Pasti ada yang bilang, Kak, sebenarnya tujuan kita sebagai manusia itu adalah untuk beribadah dan masuk surga gitu kan. Ada juga yang jawab tujuan manusia itu untuk bahagia. Ada yang bilang tujuan manusia itu untuk kaya gitu kan. Gue pengen kaya, Kak. Atau ada juga orang, pokoknya gue pengen bersenang-senang aja, mau nonton drama Korea, mau nonton Hospital Playlist seminggu full gitu contohnya kan. Nah, tapi kita sebagai manusia juga punya, walaupun keinginan kita yang banyak, kita punya keterbatasan. Kelangkaan yang kita punya. Waktu kita sehari cuman 24 jam. Nggak bisa lebih. Jadi kita harus mengalokasikan waktu yang kita punya itu sebaik-baik mungkin. Dan dari ketiga contoh ini, itu adalah ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi atau economics itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kelangkaan atau scarcity, di mana kita mempelajari tentang bagaimana pelaku ekonomi mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Nah, pelaku ekonomi di sini itu bukan pengusaha. Pelaku ekonomi itu kita semua, pemerintah, perusahaan, individu, rumah tangga, dan lain-lain, itu disebut pelaku ekonomi. Dan sumber daya yang terbatas kan macam-macam. Kayak tadi pemerintah itu uangnya yang terbatas, manusia itu waktunya yang terbatas, dan lain-lain. Nah, itu ilmu ekonomi tentang kelangkaan. Gimana kita mencari kombinasi alokasi yang paling efisien. Itu adalah ekonomi. Makanya ilmu ekonomi itu nggak cuma tentang uang. Gitu. Jadi aku disclaimer dari sekarang, ekonomi itu bukan cuma uang. Karena aku juga sebagai alumni ekonomi yang tidak ada di bidang uang-uang gitu, karena aku nggak suka. Nah, aku menyampaikan beberapa miskonsepsi umum tentang ilmu ekonomi. Banyak orang yang kira ilmu ekonomi itu cuma hafalan dan kurva-kurva. Jadi pernah kejadian ketika aku baru tahun pertama kuliah kan kita suka datang ke SMA dulu kan. Kita datang ke SMA buat ngasih tahu kuliah tuh gimana lalala. Terus ada adik kelas yang ngomong gitu, Rick, lu mah gampang ya jurusan ekonomi, cuman hafalan doang, gue fisika gitu kan. Terus gue tuh udah kesel banget gitu denger ya, karena jangan salah bro, ilmu ekonomi itu juga hitungannya banyak banget. Ini salah satu yang kita pelajari, jadi huruf semua. Tapi jangan kaget ya, maksudnya harus kaget dari sekarang dibandingkan kalian kaget pas kuliah. Tapi aku kasih tahu dari sekarang, matematika di ilmu ekonomi itu banyak. Walaupun ya kita nggak selalu hitung-hitungan kayak gini, tapi maksudnya kita paling banyak hitungannya dibandingkan jurusan sosial yang lain. Menurutku gitu. Jadi ada matematikanya banyak. Terus yang kedua, selain hitung-hitungannya, kita juga coding. Kita udah kayak anak computer science gitu, jadi anak komputer. Maka dan kerjaan aku pun sekarang, aku juga tujuannya analisis data. Aku pakai software untuk analisis data untuk riset kayak gitu. Jadi yang dipelajarin di ilmu ekonomi itu nggak cuma hafalan doang. Tapi maksudnya kalau kalian yang jangan kaget, maksudnya jangan langsung yang nggak pengen ekonomi, karena kita ada belajar matematika tapi ada juga hafalannya gitu. Karena kan S1 kita cuma belajar masih umumnya aja kan. Kayak gitu. Terus yang kedua, miskonsepsi lainnya adalah banyak yang kira ilmu ekonomi itu cuma tentang uang. Padahal enggak. Banyak banget riset-riset ekonomi, ilmu ekonomi sekarang itu di luar dari uang. Contoh ya, salah satu penelitian dari dosenku itu tentang toleransi keberagamaan. Gitu. Jadi gimana sih? Kenapa daerah yang satu tuh dia intoleran dibandingkan daerah yang kaya gitu misalkan? Atau ada juga yang riset tentang kebahagiaan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang? Nanti kalian bisa nanya, gimana sih ngukur kebahagiaan orang emang? Kayak gitu.
Terus ada juga yang risetnya tentang religiusitas gitu. Apakah emang benar orang yang semakin religius itu semakin pintar misalkan? Itu banyak banget penelitian-penelitian yang di luar tentang uang. Gitu. Mungkin kalian kaget kan, kok ada ekonominya sih? Kok di agama kan kayak gitu. Tapi itulah ilmu ekonomi, nggak cuma tentang uang. Terus miskonsepsi lain adalah banyak yang mengira lulusan ilmu ekonomi itu pasti kerja di bank. Padahal enggak. Karena sekarang di bank itu banyak kan lulusan IPB. Enggak, itu bercanda doang. Tapi ilmu ekonomi itu membuka peluang ke banyak bidang. Kalian bisa jadi data analis, data scientist, kalian bisa jadi di kebijakan publik, misalkan di pemerintah, BUMN, gitu-gitu bisa. Di bank pun bisa, betul. Jadi aku pengen bilang bahwa kesempatan yang kalian punya di ilmu ekonomi itu banyak banget. Gitu. Nah, jadi ini cabang-cabang ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi itu kebagi jadi dua. Ada mikroekonomi dan makroekonomi. Bedanya yang satu mikro, yang satu makro. Bedanya apa? Bedanya itu dari pelaku ekonomi yang kita bahas. Pelaku ekonomi kan tadi kan kalian udah paham ya. Pelaku ekonomi itu bukan berarti pengusaha. Pelaku ekonomi itu bisa siapa aja. Jadi kalau di mikroekonomi itu pelaku ekonomi yang kita bahas adalah rumah tangga, individu, kayak gitu. Kalau di makroekonomi, pelaku ekonomi adalah secara keseluruhan as a whole. Kita ngelihat negara, kita ngelihat benua, kita ngelihat kontingen dan lain-lain. Itu makroekonomi. Nah, di luar dua topik ini, banyak banget cabang-cabang yang lainnya. Aku bisa jamin topik apapun yang kalian sukai, pasti bisa dipelajari di ilmu ekonomi. Pasti, aku jamin itu. Topik apapun yang kalian suka. Contoh, misalkan kalian tujuan cita-citanya mau kerja di Bank Indonesia, gitu kan. Keren ngelihat kayak Ibu Sri Mulyani, siapapun yang kerja di BI dulunya, gitu kan. Kalian bisa belajar ekonomi moneter, karena kan kebijakan moneter itu di Bank Indonesia. Terus, misalkan kalian tertarik tentang kenapa sih orang miskin tuh banyak sakit-sakitan, orang kaya tuh orangnya sehat-sehat. Kenapa sih orang miskin tuh akses ke fasilitas kesehatannya dikit sebandingkan orang kaya? Itu kalian bisa bahas di ekonomi kesehatan. Terus misalkan kalian suka bahas ekspor-impor, kebijakan internasional, ada ekonomi internasional. Kalian suka ngebahas isu-isu terkait ketimpangan, kemiskinan, dan lain-lain, ada ekonomi pembangunan. Kalian sukanya tentang di pemerintahan gitu-gitu, ada ekonomi kebijakan publik. Kalian pengen bahas tentang kenapa sih orang miskin tuh pendidikannya rata-rata rendah dibandingkan orang kaya, itu ada di ekonomi pendidikan. Kalau yang tertarik saham-saham segala macam, kalian bisa ke finance atau ekonomi keuangan. Kalau kalian tertarik tentang climate change, global warming, kebakaran hutan, dan lain-lain, itu kalian bisa bahas di ekonomi ESDAL, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dan bahkan ada hal-hal yang aneh-aneh juga. Ada sport economics. Contoh penelitiannya ini, jadi ada orang yang penasaran, apa sih faktor yang menentukan gaji seorang pemain bola? Gitu. Maksudnya ide kayak gitu pun bisa jadi penelitian. Ada bidangnya sendiri, sport economics. Apa sih faktor yang mempengaruhi orang buat dinaturalisasi ke suatu negara? Itu ada penelitiannya. Terus behavioral economics tentang perilaku seorang. Misalkan kenapa sih orang miskin tuh dia pada takut divaksin, atau kenapa sih orang udah dibilangin untuk social distancing karena itu berbahaya, tapi kenapa sih mereka nggak ada yang social distancing? Itu ada di behavioral economics. Terus misalkan kalian suka tentang film-film detektif, kenapa sih orang berbuat kejahatan? Ada crime economics. Tentang korupsi pun ada economics of corruption. Ada, kalau kalian tertarik tentang gender equality dan lain-lain, itu topik yang lagi hot juga di ekonomi, ada economics of gender. Dan bahkan ya, econometrics. Kalian jangan tanya ya, ini ekonomi fisik itu belajarnya apa, karena aku nggak tahu juga. Tapi itu ada. Jadi ilmu ekonomi dan fisika ada sub-branch ilmu ekonomi sendiri. Gila nggak tuh? Nah, jadi banyak jokesnya adalah, banyak yang bilang, kata apapun yang kalian sandingkan dengan ekonomi, itu pasti ada cabang ilmunya. Misalkan kalian suka musik, economic of music itu pasti ada. Jadi ekonomi itu luas banget. Aku bisa jamin topik apapun yang kalian suka pasti bisa dibahas di ilmu ekonomi. Kayak gitu.
Semoga cukup jelas. Dan semoga bikin kalian tertarik. Aku jadi promosi jurusan ilmu ekonomi. Nah, kita lanjut ke main topics-nya. Kita bakal bahas tentang konsekuensi pandemi COVID-19 dalam perspektif ilmu ekonomi. Tuh. BTW, aku udah berapa lama ngomong ya? Moderator boleh kasih tahu? Masih lama, Kak. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke. Nanti di Oke. Sip, thank you ya. Nah, pertama kita bakal bahas dulu dari perspektif makroekonomi. Kita bakal pahami dulu, apa sih sebenarnya makroekonomi? Tadi kan dibahas, makroekonomi itu adalah ilmu cabang ekonomi yang melihat ekonomi itu secara keseluruhan, secara besar. Jadi, pelaku ekonominya kita lihat negara, global, benua, dan lain-lain. Topik yang kita pelajari itu macam-macam. Kita meliputi GDP atau produk domestik bruto, kita bahas pengangguran, stabilitas harga dan inflasi, kita bahas perdagangan internasional, investasi, dan lain-lain. Itu di makroekonomi. Itu bukan bidangku, jadi aku bahas makroekonominya cukup singkat, karena aku nggak suka makro. Nah, yang aku mau tekankan di sini adalah tentang GDP. Jadi GDP atau produk domestik bruto itu bisa kita bilang sebagai indikator terhebat sepanjang masa. Kenapa? Karena GDP ini yang kita gunakan untuk mengukur suatu negara itu, yang mana yang negara miskin, yang mana yang negara kaya, yang mana yang negara berkembang, itu pakai GDP. Jadi itu benar-benar indikator yang super. Jadi ini indikator yang ditemuin tahun 1930-an. Walaupun indikator ini super, sebenarnya nanti aku bakal jelasin juga, ini indikator yang ada beberapa kritik di dalamnya. Nah, ngitung GDP itu gimana sih? Ngitung GDP itu secara umum ini rumusnya. Jadi GDP itu diukur dari konsumsi, jumlah konsumsi ditambah jumlah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor minus impor. Kan ekspor kan berarti kita negara dapat uang, impor kan berarti kan dia bayar, makanya X minus M. Kayak gitu. Nah, kenapa GDP ini banyak dikritik? Kenapa GDP ini banyak dikritik? Karena GDP itu sangat menekankan kepada ekonomi yang ekstraktif. Maksudnya apa? Kan di sini kan inti dari GDP itu ada investasi, ada konsumsi. Oh, berarti ini difokuskan kepada produksi dong. Jadi misalkan kita punya sumber daya tambang, ya udah kita ekstrak terus kita jual aja, kan dapat duit. Terus misalkan pertanian, biar untungnya banyak, habis kita tanam, kita bakar aja hutannya, kita tanam lagi biar cepet dibandingkan segala macamnya. Kan kayak gitu. Jadi kalau dengan cara kayak gitu kan GDP-nya bakal tinggi. Iya dong. Makanya itu yang terjadi di tahun 1990-an kayaknya, kalau nggak salah 1990-80-an. Jadi fokusnya di ekonomi ekstraktif. Jadi kita ekstrak sebanyak-banyaknya. Padahal itu sampai sekarang juga terjadi, itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Karena kita nggak memikirkan jangka panjangnya. Kalau hutan dibakar terus, kan polusi udaranya makin banyak. Polusi udara, dampak kesehatannya juga tinggi. Kayak gitu. Itulah yang dikritik dari GDP. Walaupun emang GDP sampai sekarang belum bisa ada yang ngalahin. Nah, kita individu itu adanya di mana? Kita individu itu ada di C. Kita konsumsi. Kalian belanja Shopee, kalian makan di warteg sebelah, kalian beli baju, kalian menambah GDP dari komponen konsumsi. Kayak gitu. Kalau investasi, itu contohnya ada orang bikin perusahaan, jadi dia berinvestasi, beli mesin, dan lain-lain. Itu masuknya di investasi. Government expenditure ya pengeluaran dari pemerintah. Misalkan dia bangun jalan, dia memberikan bantuan sosial ataupun dan lain-lain, itu masuknya di G. Terus ada ekspor dan impor. Nah, gimana sih dampak COVID dari kita lihat dari GDP? Kira-kira gimana sih COVID itu bisa merusak ini? Nah, COVID itu merusak dari banyak hal. Karena COVID, ya kan, kita ada yang namanya PSBB. Kita diharapkan untuk nggak keluar rumah. Otomatis ketika kita nggak keluar rumah, konsumsi kita nggak banyak, ya kan? Maksudnya banyak usaha itu nggak punya konsumen, banyak restoran-restoran tutup, mungkin warteg sebelah rumah kalian juga tutup karena nggak ada yang beli, dan lain-lain.
Jadi otomatis karena COVID ini konsumsi kita itu turun. Jadi maksudnya ekonomi kita itu turun dari sisi konsumsi. Walaupun itu emang hal yang seharusnya. Kenapa seharusnya? Karena kalau dibiarkan bebas aja, maksudnya tanpa PSBB, dampaknya lebih besar kan? Maksudnya COVID-nya lebih banyak, pandemi kita lebih lama, itu dampaknya malah lebih lama. Itu jadi emang itu intended. Jadi emang diperlukan konsumsi itu turun. Nah, cara lainnya adalah karena COVID, banyak orang itu di layoff dari pekerjaannya, ya kan? Mereka nggak punya kerjaan. Otomatis ketika orang nggak punya kerjaan, apa? Pendapatannya rendah, ya dong. Pendapatannya turun. Ketika pendapatannya turun, dia harus mikir lagi nih, buat makan alokasinya harus berapa persen, kan? Lagi-lagi ngomongin kelangkaan. Tapi secara umum pasti konsumsinya bakal turun, kayak gitu. Dari investasi, gimana? Investasi, mana ada orang yang mau investasi ketika lagi zaman COVID gini. Jadi segala jenis usaha itu kan resikonya gede di masa COVID. Jadi investasi otomatis turun. Kalau government expenditure nggak berubah, cuman alokasinya aja yang berbeda. Misalkan tadinya government expenditure itu ke hal-hal yang lebih produktif, misalkan bangun infrastruktur dan lain-lain. Sekarang government expenditure-nya lebih ke arah-arah bantuan, anggaran biaya kesehatan, dan lain-lain. Jadi mungkin perpindahan alokasi aja. Kalau ekspor dan impor juga COVID itu ada dampaknya juga. Ekspor kita menurun. Kayak gitu. Nah, aku mau nampil beberapa data dari dari makroekonomi. Pertama ada ini, pertumbuhan ekonomi secara tahunan, year on year. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dihitungnya itu quarterly, jadi per 3 bulan. Dan quarter 3 bulan atau 4 bulan ya? 3 bulan ya? Sorry, ini karena aku bukan bidangku, jadi aku takut salah. Tapi secara umum, nah pertumbuhan ekonomi ini adalah hal yang paling penting. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan diukur dari perubahan GDP. Nah, kita bisa lihat di sini, pada April 2019 sampai Oktober 2019, pertumbuhan ekonomi kita itu standar, itu di atas 5%. Jadi 5% lah. Tapi ketika COVID datang di bulan Maret, boom, langsung ekonomi kita itu turun. Langsung jadi minus 5%. Kayak gitu kan. Makanya dampak dari hitungan tadi nih, konsumsi turun, investasi turun, segala macam, hasilnya ini. Pertumbuhan kita turun langsung minus. Dan sampai Januari 2021 juga pertumbuhan ekonomi year on year kita masih minus. Walaupun kita mulai recovery. Mulai naik tapi masih belum di titik yang sama. Kayak gitu. Itu dari segi pertumbuhan ekonomi. Dan itu nggak cuma Indonesia doang. Jadi jangan bilang kayak, ini mah Indonesia aja jelek. Semua negara mengalami ini. Bahkan banyak yang lebih parah. Malah, nanti deh, mungkin bisa dibahas di diskusi ya. Apakah penurunan ini itu hal yang bagus atau yang buruk? Nanti kita bisa bahas. Nah, terus ini adalah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Saham buat orang-orang yang suka saham. Nah, sebelumnya IHSG itu di kisaran 6.500 dari bulan Maret, awal Maret, masih di awal Maret, ini kan Februari, Maret, dan ketika ada berita COVID masuk ke Indonesia, boom, langsung IHSG dari 6.400 beberapa minggu kemudian langsung hampir turun 50%, hampir 50%, tapi belum 50%. Benar-benar turun tiap minggunya, boom. Misalkan kayak orang yang punya saham bernilai 500 juta langsung jadi tinggal 200 juta. Aku juga, karena aku pribadi juga trading saham, aku sempat kerugian beberapa juta juga karena pandemi. Walaupun ini di luar topik, saham yang turun itu adalah hal yang bagus karena kita bisa beli saham di harga yang lebih murah. Ya kan, kalian bisa lihat kan ini turun banyak, terus naiknya juga banyak. Kayak gitu. Jadi lumayan dapat untung dari sini sih. Ya, tapi kurang lebih gitulah, shock-nya dari berita COVID itu gede banget. Lanjut lagi. Ini ada unemployment rate atau tingkat pengangguran. Kita lihat nih, ini ada data dari beberapa negara tetangga, Singapura, Malaysia,
Filipina, dan juga ada data dunia. Nah, trennya itu dari tahun 2010 tuh sebenarnya unemployment rate atau pengangguran tuh turun terus kan. Trennya tuh menurun, ya kan? Turun. Tapi ketika 2020, ya kan? Tadi karena kita bahas banyak usahanya itu bangkrut, banyak orang nggak punya pekerjaan, langsung boom di setiap negara itu. Ini kan kalian bisa lihat yang kurva yang world, yang dunia. Jadi hampir semua negara itu unemployment-nya tuh naik. Dan unemployment ini ya ini kan Indonesia tuh berapa? 4,5% ya. 4,5% tuh banyak. Gitu, banyak banget orang menganggur. Tambahannya kan banyak banget. Kita kayak balik ke tahun 2012. Jadi usaha kita selama ini jadi kayak sia-sia gitu buat mengurangi pengangguran. Nah, terus ini trade restrictions. Jadi karena ada pandemi ini, karena banyak usaha yang bangkrut, produksi yang menurun, negara-negara kan takut kan kalau makanannya diekspor, nanti rakyatnya makan apa? Kayak gitu. Jadi banyak orang yang membatasi ekspor dan trade restrictions. Jadi impor-ekspor tuh pada terbatas. Nah, hal ini berdampak banget. Ya kan, apalagi orang misalkan negara yang nggak punya produksi beras sama sekali, yang tadinya mengandalkan diimpor, tiba-tiba impornya nggak bisa impor karena negaranya itu nggak mau ekspor beras, negara lainnya nggak mau ekspor beras, kan itu bahaya banget. Jadi COVID ini benar-benar mempengaruhi banyak hal di seluruh dunia. Itu dari pandangan makroekonomi. Semoga sampai sini cukup jelas. Nah, kita lanjut ke pandangan perspektif ekonomi kesehatan. Ini salah satu mata kuliah yang aku suka selama kuliah. Kenapa sih kita belajar ekonomi kesehatan? Oh iya, tadi aku lupa nambahin, sorry. Aku bisa bilang bahwa tadi kita balik ke pekerjaan. Kalian lulusan ilmu ekonomi itu bisa kerja di banyak tempat apapun itu. Bahkan aku, sebelum kerja di tempat yang sekarang, aku kerja itu di NGO kesehatan. Jadi di NGO itu, anak ekonominya cuma 3 orang, sisanya itu anak FK semua, kedokteran semua, FK, FKM, dan aku harus sering ngobrol sama mereka gitu. Nah, itu ngebuktiin bahwa skill atau hard skill yang aku punya dipelajari selama kuliah itu kepake di segala bidang. Kayak gitu. Itu singkat. Nah, apa sih ekonomi kesehatan? Ekonomi kesehatan itu cabang ekonomi yang pelajari tentang alokasi atau perilaku dari semua pelaku ekonomi dalam bidang atau sektor kesehatan. Intinya itu sektornya sektor kesehatan. Nah, topik yang dipelajari itu ya meliputi akses ke fasilitas kesehatan. Kayak tadi aku bilang, kenapa sih orang miskin tuh nggak bisa mengakses fasilitas kesehatan? Kenapa sih orang miskin tuh sakit-sakitan? Itu dibahas di ekonomi kesehatan. Terus kita juga bahas perilaku kesehatan masyarakat. Kenapa sih orang miskin tuh kemungkinan besar jarang cuci tangan, makanannya nggak bersih dibandingkan orang kaya, lalu biaya kesehatan. Dan ini aku suka banget sih topik ini karena banyak topik-topik itu yang relate dengan isu yang aku tertarik. Nah, secara umum, kenapa sih ekonomi kesehatan ini berhubungan ke makroekonomi tadi? Jadi ada teori yang bilang, jadi Y itu income, maksudnya ekonomi suatu negara. Ekonomi suatu negara itu dipengaruhi oleh 3 hal. A itu adalah teknologi, K itu adalah kapital atau modal, L itu labor, tenaga kerja. Jadi kalau ketika kita kaliin ini, maksudnya semakin labornya semakin bagus, modalnya semakin banyak, teknologinya semakin tinggi, semakin canggih, otomatis pendapatan negara tersebut pasti makin tinggi. Kayak gitu kan. Nah, ekonomi kesehatan ini masuk di bagian L, di bagian labor. Misalkan, kita gampang aja deh bandingin orang yang sehat sama orang yang sakit, kira-kira lebih produktif mana? Itu kan, it's a simple question kan. Orang yang sakit ketika kalian lagi demam, kalian nggak bisa kerja dengan baik pastinya. Kayak gitu. Nah, COVID itu nyerangnya di situ. Banyak orang yang sakit-sakitan, ya kan? Jadinya produktivitas tenaga kerja kita itu makin buruk. Otomatis pendapatan negara kita juga makin rendah. Kayak gitu, itu dari sudut pandang ekonomi kesehatan. Nah, aku mau nyontohin beberapa penelitian yang menurutku menarik bahasan tentang ekonomi kesehatan. Nih, pertama ini tentang ketimpangan di fasilitas kesehatan.
Ini salah satu topik skripsiku tentang ekonomi kesehatan. Jadi dia penelitiannya bilang bahwa orang miskin itu karena uangnya itu habis untuk konsumsi, habis untuk sehari-hari, mereka itu nggak nyiapin uang untuk berobat. Jadi akses ke fasilitas kesehatan dia itu rendah dibandingkan orang-orang kaya. Kayak gitu. Dan itu penelitian menarik banget. Terus ini juga menarik, ini dosenku, dia bikin penelitian tentang the cost of not breastfeeding in Southeast Asia. Jadi kalau teman-teman tahu kan kita ada yang namanya ASI eksklusif. Kalau aku tidak salah, itu adalah bayi sampai dengan umur 6 bulan itu harus hanya konsumsi ASI. Dia nggak boleh konsumsi yang lain. Tapi masalahnya di Indonesia dan banyak negara itu, banyak yang nggak melakukan hal ini. Banyak yang baru umur 3 bulan bayinya udah dikasih konsumsi yang lain. Nah, dosenku ini penelitiannya tentang biayanya. Jadi ketika orang itu nggak memberikan ASI eksklusif, anaknya itu beberapa puluh tahun kemudian tuh dampaknya apa sih? Dampaknya kan mereka jadi nggak sehat. Berarti ada biaya kesehatan yang keluar. Kayak gitu-gitu. Dan itu keren banget kan. Dan terakhir, ini juga global economic cost of smoking. Kan banyak yang bilang, perusahaan rokok itu ngebantu kok dari pajak, ya kan? Pajak yang didapetin tuh gede banget. Nah, orang yang ngomong kayak gitu, mereka nggak pernah ngebaca tentang dampak dari rokok. Dan nyatanya, dampak kesehatan dari rokok, kan rokok itu mengakibatkan banyak penyakit, tuberkulosis, penyakit respiratori lainnya itu banyak banget. Dan ketika kita bandingin antara keuntungan dari pajak dan biaya kesehatan yang dikeluarin, ternyata timpang banyakkan biayanya dibandingkan manfaatnya. Jadi dan itu nggak bakal ketahuan kalau kita nggak bikin penelitian ini kan. Makanya menurutku ekonomi kesehatan itu seru banget. Nah, kalau dari sudut bahasan COVID-nya gimana? Aku bakal nampilin sedikit tentang data saat ini. Jadi saat ini, per data kemarin malamnya aku ambil, 2 juta orang di Indonesia itu udah pernah terkonfirmasi positif. Secara global ada 85 juta. Dan 50.000 orang itu udah meninggal karena COVID. Dan ini adalah, aku kasih notes, adalah angka ini pasti lebih kecil dengan angka yang sebenarnya. Banyak orang meninggal yang sebenarnya karena COVID, tapi dia nggak tahu kalau itu COVID. Banyak ada orang yang sakit COVID, tapi dia nggak ngelapor, atau dia nggak ikut tes PCR. Mereka mikir itu cuma flu atau demam biasa. Jadi angka ini tuh bisa sebenarnya jauh lebih gede daripada ini. Kalian bisa bayangin dampaknya, kalau kita lihat equation tadi nih, labor ini 50.000 orang meninggal loh. Kira-kira dampaknya parah banget kan. Belum lagi kalau kita ngebahas tentang dampak jangka panjang dari COVID yang sampai sekarang masih dalam penelitian. Orang-orang yang sembuh karena COVID itu, sembuh dari COVID, apakah mereka jadi sehat lagi, ataukah masih ada dampak yang tertinggal gitu. Dan itu bisa mengganggu produktivitas mereka sebagai tenaga kerja, kan kayak gitu. Terus juga ini kasus positif kita, penyebarannya itu gila banget, sekarang lagi naik banget. Jadi teman-teman tolong social distancing itu tetap digalakan ya. Ini parah banget. Nah, ini juga data menarik. Aku nemu dari salah satu peneliti orang Indonesia, dia ngumpulin data tentang bed occupation rate. Jadi ketersediaan kasur di rumah sakit atau kamar di rumah sakit. Ini per awal Juni kalau nggak salah. Nah, kalau kalian lihat, di Jakarta itu, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DIY Jogja itu 80% itu udah penuh. 80% rumah sakit itu udah penuh. Dan dampaknya apa? Ketika 80% rumah sakit itu udah penuh. Dampaknya adalah orang yang sakit beneran di luar COVID, beneran dia emang sakit apa ya, ada sakit jantung di luar COVID gitu. Mereka jadi susah buat berobat karena rumah sakitnya penuh. Jadi itu dampak lainnya. Jadi selain penyakit COVID, ada penyakit lainnya, jadi orang-orang nggak bisa berobat, kan kayak gitu. Dan itu dampaknya kan gila banget kalau kita hitungin. Belum lagi kita mempertimbangkan tentang ketimpangan.
Kalau orang kaya mungkin masih bisa ya, dia bisa ke rumah sakit swasta mungkin yang lebih sepi. Tapi gimana orang miskin yang sakit? Dia nggak bisa berobat di mana-mana. Bahkan kalau mau berobat pun harus tes swab dulu, misalkan mereka nggak punya uang buat swab. Jadi dampaknya itu gila banget dari sisi kesehatan. Lalu juga ada penelitian bilang the COVID pandemic and $16 trillion virus. Jadi biaya kesehatan itu dari COVID itu $1 triliunan. Itu gede banget. Kacau. Jadi aku pengen teman-teman sampai sekarang jangan ada yang meremehkan COVID karena dampaknya parah banget. Kita lanjut ke perspektif cabang ilmu ekonomi yang lain, yaitu ekonomi pendidikan. Ini juga seru, ada mata kuliah juga ketika kuliah, ada ekonomi pendidikan. Nah, ekonomi pendidikan itu apa? Sebenarnya intinya sama aja, cuman kita membahas isu-isu pendidikan dalam segi perspektif ilmu ekonomi. Contoh topik yang dibahas itu kayak akses ke sekolah, pembiayaan pendidikan, dan juga schooling outcomes. Kayak, apakah emang sekolah bikin orang lebih pintar? Kayak gitu-gitu, itu banyak banget penelitian kayak gitu. Dan di sini aku bakal nampilin beberapa penelitian yang menarik. Ini ada baru banget, ini penelitian baru publish beberapa hari yang lalu malah. Schooling Progress, Learning Reversal, Indonesia Learning Profile between tahun 2000 dan 2014. Hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya adalah jika dibandingkan tahun 2000, anak tahun 2000 dan anak tahun 2014, pengetahuan mereka nggak meningkat. Kualitas pendidikan walaupun akses pendidikan di Indonesia itu meningkat pesat, kualitas pendidikannya sama aja. Gitu. Orang malah bisa dibilang malah makin bodoh kalau kasarnya kayak gitu. Ternyata dari tahun 2000 ke 2014. Dan itu kan jadi pertanyaan, kenapa ya 14 tahun berlalu kok orang bukannya makin pintar gitu, masa pendidikannya kenapa nggak makin bagus? Gitu. Terus ini menarik banget. Double for nothing, experimental evidence on unconditional teacher salary increase in Indonesia. Jadi penelitiannya menarik, dia bikin eksperimen. Jadi ada kelompok guru yang gajinya dibikin 2 kali lipat, ada kelompok guru yang gajinya tetap. Terus kita bandingin siswanya, apakah siswa yang gurunya itu digaji lebih, itu lebih pintar dibandingkan siswa dari guru yang gajinya itu sama. Nyatanya adalah enggak, lucu gak? Jadi ketika gaji guru dinaikin 2 kali lipat pun, kualitas siswanya sama aja. Jadi kita masih bertanya-tanya nih sampai saat ini, permasalahan pendidikan di Indonesia tuh di mana sih? Kayak gitu. Terus yang terakhir ini juga menarik banget, class size and student achievement. Jadi hasil penelitiannya adalah ternyata anak atau jumlah siswa yang lebih sedikit di suatu kelas itu berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan yang ada, karena anaknya bisa jadi lebih fokus dan lain-lain dibandingkan kelas yang siswanya banyak. Dan ini penting kenapa? Karena di daerah-daerah timur, maksudnya daerah yang sekolahnya masih sedikit, itu satu kelas tuh ramai banget gitu. Dan ini benar-benar suatu hal yang penting. Dan ini juga menarik, ketimpangan pendidikan. Jadi aku jelasin sedikit tentang cara bacanya. Jadi warna ini nih, warna coklat sampai biru ini, itu adalah cara gampangnya adalah status ekonomi. Jadi yang ini nih, yang warna biru muda, itu artinya orang 10% termiskin di Indonesia. 10% termiskin di Indonesia. Kalau yang 10, yang warna ini aku nggak tahu, warna coklat kali ya bilangnya. Atau emas, bukan emas sih. Angka 10 ini, itu artinya 10% orang terkaya di Indonesia. Nah, terus ini SD 1 itu adalah jenjang pendidikan, SD kelas 1 sampai PT. PT itu perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat di SD nih, SD kelas 1 sampai SD kelas 6, itu tuh kita udah universal, maksudnya secara umum ya, orang miskin, orang kaya itu pasti sekolah SD. Jadi 90% itu orang sampai SD kelas 6. SD kelas 6. Tapi ketika kita lihat ke jenjang berikutnya di SMP, langsung drop nih, gila nggak tuh? Orang miskin yang 10% terbawa, sekarang cuma 50% yang lulus SMP. Sisanya drop out. Macam-macam, karena mungkin disuruh kerja, mungkin nggak punya uang. Ya kan? Tapi kalau bagi orang kaya, dia masih 90% yang bisa SMP.
Dan hal yang sama terjadi ketika SMA. Ketika pindah ke SMA, boom, drop out-nya gede banget yang miskin. Langsung cuma 20% orang miskin, 10% terbawah itu SMA kelas 1. Dan itu lagi terjadi lagi ketika kuliah gitu. Jadi aku menyampaikan bahwa kalian yang bisa SMA pun itu beruntung banget. Banyak di antara kalian tuh nggak bisa sekolah. Banyak banget kalian bisa lihat. Apalagi kuliah ya. Aku kuliah itu berarti beruntungnya gila banget. Karena bahkan orang paling kaya pun cuma 50% yang kuliah. Sebenarnya orang miskin tuh rendah banget. Jadi itu sebuah privilege bagi kita semua. Dan ini nunjukin ketimpangan. Karena orang kaya bisa sekolah tinggi, orang miskin kok nggak bisa. Gitu. Nah, terus karena COVID gimana? Isunya apa? Pertama ini, jadi ada namanya PISA. PISA itu adalah suatu tes yang dilakukan oleh OECD 3 tahun atau 4 tahun sekali. Dia itu mengukur kemampuan literasi dan numerasi dan sains dari anak SMP atau anak yang berusia 15 tahun. Dan skor Indonesia itu parah banget. Dari 79 negara, Indonesia itu skor ke 74. Gila. Jadi bahkan dia nggak mediocre. Indonesia tuh gila banget. Rendah banget kemampuan membaca literasinya. 74 dari 79 negara. Itu situasi sekarang. Dan ditambah lagi, kita kalau yang di Jabodetabek mungkin gampang ya. Sekolah dekat dari rumah. Kita bisa naik Gojek, bisa diantarin orang tua. Tapi orang di timur, untuk sekolah tuh susah. Jauh. Berjam-jam. Dan sekolahnya juga nggak bagus. Mungkin bukunya nggak ada. Kita nggak punya komputer, dan lain-lain. Itu situasi sekarang. Nah, ditambah lagi, sekarang ada pembelajaran jarak jauh. Kita sekarang belajar online semua. Kira-kira dampaknya tuh merata nggak sih? Yang paling terdampak tuh siapa sih? Orang Jabodetabek apa orang Timur? Jawabannya adalah yang paling terdampak adalah orang yang di wilayah Timur. Mereka nggak punya. Nih, faktanya adalah, ini tahun 2018 sih, faktanya cuma 40% guru nasional itu yang siap teknologi. Yang paham teknologi itu cuma 40%. Dan pasti itu juga yang paling banyak pahamnya orang yang di Jabodetabek, maksudnya Pulau Jawa, dibandingkan yang di Papua, NTT, dan lain-lain. Gimana mau melaksanakan PJJ? Apalagi tadi aku sempat dengar cerita dari panitia, banyak guru cuma ngasih link YouTube, gak ada yang ngajar, kan itu kan gila banget. Bayangin gimana di timur, di Jabodetabek aja cuma ngasih link YouTube, gimana di timur? Coba bayangin. Terus juga data internet. Pengguna internet itu banyak emang, tapi aksesnya itu belum merata. Di timur tuh akses internet tuh jarang, sinyal tuh jelek dibandingkan kita yang gampang. Kita hampir semuanya sekarang punya wifi, misalkan. Sinyal kecepatan internet kencang, beda sama orang di timur. Nah, gimana sih? Dan COVID ini, karena COVID gitu kan, karena COVID kita terpaksa PJJ ini, bayangin deh, kita aja Indonesia tanpa COVID pun, kita peringkat 74 dari 79 negara. Tapi sekarang gimana karena ada COVID? Kalian bisa bayangin, bisa semakin parah banget kondisinya. Nah, aku benar-benar prihatin sama kasus ini, itu parah banget. Gitu sih. Semoga kalian tercerahkan. Dan ya, makanya pemerintah itu penting untuk mengalokasikan anggarannya ke wilayah-wilayah yang lebih terdampak. Kayak gitu sih, kalau dari sisi ekonominya. Terus, dalam perspektif ekonomi pembangunan. Perspektif ekonomi pembangunan itu sebenarnya termasuk pendidikan, kesehatan itu juga masuk ekonomi pembangunan sebenarnya. Tapi ada beberapa yang paling sering dibahas di pembangunan itu adalah tentang kemiskinan. Dan di tahun 2020 kemarin, beritanya gini, angka kemiskinan Republik Indonesia itu kembali sentuh 10%. Kenapa ini jadi judul berita yang bombastis? Karena aku kasih tahu dulu sejarahnya ya. Tahun 1970, 60% orang Indonesia itu miskin. 60% dari penduduk Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Terus karena ada pembangunan ekonomi, makin bagus, di tahun 2000 cuma jadi 19%. Itu penurunan yang drastis banget kan. Tinggal 19% orang yang miskin. Mohon maaf Tahun sebelumnya, 2010. Kak. Ya. Waktu pemaparan sisa 5 menit lagi. Oh my God. Oke. Aku singkat kok. 2010, 13%.
2018, akhirnya di tahun 2018 tuh kita pertama kali bisa di bawah 10%. Itu benar-benar perjalanan panjang kan kita sampai 2018 sampai bisa di bawah 10%. Karena COVID, boom, balik lagi ke 10%. Usaha kita bertahun-tahun langsung buyar. 10% itu bukan angka yang kecil. Penduduk kita tuh 260 juta, berarti 10%, 26 juta orang itu miskin. Gila banget. Oke, aku singkat aja yang ini ya. Mengapa pandemi COVID-19 itu berbeda? Aku nggak bakal bahas dari sisi kesehatan, karena aku bukan anak FK. Kenapa COVID beda sama virus yang lain. Tapi, aku mau bilang gini. Sekarang itu negara itu dalam global value change. Jadi, ekonomi negara itu pasti bergantung kepada ekonomi negara lain. Contohnya aja kayak iPhone. iPhone itu nggak cuma dibikin dari Amerika Serikat, baterainya dari Cina, kamera dari Jepang, gyroscope dari Switzerland, dari Jerman, ada banyak negara-negara lainnya. Nah, bayangin karena COVID ini ada negara-negara yang terdampak. Gitu kan? Buyar ada tuh produksi iPhone-nya kan, agak sulit jadinya. Sama halnya juga kayak Bali. Bali itu kan utamanya itu dependen dari turis. Ya kan? Sekarang nggak ada turis, nggak boleh masuk. Ekonominya buyar. Gitu. Beda sama ketika tahun 1900 tuh kita masing-masing negara-negara nggak ada yang kerja sama ekspor impor tuh nggak ada. Jadi beda banget sama kondisi sekarang. Dan ada bilang bahwa when the United States sneeze, the world catches cold. Jadi ketika Amerika itu sakit, negara lain itu ikut sakit kayak gitu. Dan aku mau bahas tentang economic recovery. Ini mungkin bakal lewat dari 5 menit sedikit aja. Kalian udah paham kan tadi dampak ekonominya banyak banget. Nah, di mana sih kalian bisa membantu? Kalian bisa membantunya dari konsumsi. Ya, walaupun emang konsumsi yang kalian bantu itu kan nggak banyak ya. Kalian emang anak SMA, segede apa sih belanjanya dibandingkan triliunan PDB ini. Tapi seenggaknya kalian bisa ngebantu dikit-dikit ke usaha-usaha yang di dekat rumah kalian. Ingat ya, dekat rumah kalian. Jangan yang malah ke mall. Karena ya itu, kalian mungkin di sekitar kalian ada warteg yang konsumennya dikit, kalian bolehlah beli di sana. Kalian bisa bantu di situ. Itu menurutku yang kalian bisa bantu dari sektor konsumsi. Tapi paling penting ya menurutku ini adalah apa yang kalian bisa paling lakukan untuk untuk recovery ekonomi adalah ini. Cara terbaik untuk memperbaiki ekonomi ialah dengan mencegah dampak ekonomi terbesar dari lamanya pandemi COVID-19. Jadi semakin lama pandemi ini, semakin banyak dampak ekonomi yang terjadi. Gitu. Jadi cara terbaik yang bisa kalian lakukan adalah dengan menghentikan pandemi ini. Caranya gimana? Social distancing, pakai masker, jangan keluar rumah. Kayak gitu. Itu adalah cara terbaik kalian untuk membantu ekonomi kita agar jadi lebih baik. Mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kak Torik atas pemaparan materinya. Ya. Nah, sudah selesai materi yang dijabarkan. Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk kalian yang masih memiliki pertanyaan, bagi yang ingin bertanya, bisa chat di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Sepertinya di kolom chat sudah ada yang bertanya. Untuk Kak Dimas, ya, untuk Kak Dimas Tegar, apakah bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Oke. Wah, aku bisa nih. Aku aja kayak yang bacain. Oke. Ya, aku bisa jawab. Aku senang bisa jawab. Oke, akan saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara menilai bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh negara itu masih dalam kategori sehat? Apakah hanya dengan memperhatikan antara rasio hutang dengan GDP atau ada hal lain? Silakan untuk Kak Torik dijawab. Oke. Good question. Dan aku yakin ini orangnya kayak cukup memahami ekonomi ya, aku rasa. Betul, emang secara umum, melihat kesehatan utang suatu negara itu dari rasionya terhadap GDP. Jadi jumlah utang dibagi GDP. Gitu. Kalau Indonesia itu punya peraturan. Jadi jumlah aku lupa 60% atau 30% ya. Kalau nggak salah di Undang-Undang Dasar itu ada rasio utang kita itu maksimal 60% dari GDP. Selama masih di bawah 60%, itu negara itu masih bisa mampu mengcover tersebut. Dan datanya untuk saat ini, rasio GDP, aku nggak tahu sih tahun kemarin kayaknya, bukan tahun ini. Tapi
rasio utang to GDP kita itu 30% dari GDP. Jadi masih jauh dibandingkan batas yang kita punya. Dan kalau kita lihat dari negara lain, Jepang, ada yang mau nebak? Mungkin Nabila mau nebak berapa Jepang, berapa persen rasio GDP, utang GDP-nya? Mau nebak nggak? Kurang tahu tuh, Kak. Tebak aja Kayaknya berapa pun. under 10 atau di atas 10. Salah. Ternyata Jepang utangnya berapa? 200% dari GDP. Oh my God. Jadi jumlah utangnya bahkan lebih gede daripada GDP-nya. Tapi Jepang, masa kita aja bandingin Indonesia sama Jepang, bagusan mana? Jawabannya jelas kan, Jepang lebih bagus. Kayak gitu. Jadi utang itu bukan indikator yang, masa utang gede itu buruk, utang rendah itu bagus, nggak juga. Jadi itu tentang gimana kita nge-spend utangnya, gimana tentang kita ngalokasiin utangnya. Jadi kita bisa lihat nih, sebenarnya utang-utang pemerintah itu dialokasikan dengan baik nggak sih ke sektor-sektor yang produktif nggak sih? Jadi di situ intinya dibandingkan rasio dan jumlah utangnya. Gitu. Jadi semoga teman-teman ketika paham tentang ini, soalnya di berita tuh banyak banget, sumpah aku sebel banget berita-berita yang bilang kayak utang Indonesia zaman Jokowi itu jauh dibandingkan utang zaman Soeharto gitu kan, sering banget. Kita sebagai anak ekonomi tuh ketawa doang kalau baca kayak gitu sih. Paling itu ya. Makasih. Thank you. Pertanyaannya bagus banget. Bagaimana Kak Dimas Tegar? Apakah sudah cukup penjelasannya? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Kak Fatah bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Iya, bisa. Baik. Nah, kan pemerintah sekarang sangat anti banget ya sama lockdown. Jakarta yang angka penyebaran coronanya yang sangat tinggi sekarang, nggak mau di lockdown sama pemerintah. Betul. Ataupun Jogja sendiri, warga-warganya udah sedikit geram ya. Saya tanya teman saya, sultannya masih nggak mau lockdown padahal angka penyebaran COVID-nya lagi tinggi, meskipun mereka mempunyai dana istimewa yang bisa digunakan. Nah, saya tanya sama teman-teman saya gitu, saya diskusi gitu, kenapa pemerintah nggak mau lockdown? Katanya lockdown tuh bisa berdampak sangat buruk bagi ekonomi gitu. Nah, saya pengen nanya, seberapa buruk gitu dampaknya terhadap ekonomi apabila kita melakukan lockdown yang hanya 2 minggu gitu? Oke. Gitu, Kak. Oke. Pertanyaannya bagus. Aku bingung, takutnya aku jawabnya salah. Pertama gini, jujur menurutku lockdown itu telat. Kalau lockdown dilakukan sekarang tuh telat. Karena kasusnya udah ke semua provinsi di mana-mana. Harusnya lockdown itu dilakuin di awal, di bulan Maret. Kan tujuan lockdown itu adalah untuk kita bisa menyimpan. Jadi kita tahu nih, virus itu cuma di satu tempat ini doang. Akhirnya kita bisa nyelesain virus di satu tempat tersebut biar dia itu nggak menyebar ke tempat lain. Sekarang virusnya udah kemana-mana. Dan kenapa juga lockdown itu susah sekarang? Karena aku yakin, walaupun di lockdown, warganya nggak mau. Aku yakin itu. Ketika di lockdown, pasti warganya kesel. Contohnya gini aja deh. Masjid ditutup aja, rame. Masjid dilarang buat sholat Jumat. Awal-awal pandemi itu lagi rame-ramenya. Banyak kaum-kaum yang bilang, oh ini melarang, masa melanggar agama, ini sesat, pemerintah sesat gitu kan. Padahal itu adalah hal yang perlu dilakukan. Kayak gitu. Jadi dari segi implementasi menurutku lockdown itu susah dilakuin karena masyarakatnya juga nggak bakal bisa. Tapi emang betul. Kan pertama kita bakal bahas dulu dampak ekonomi dari lockdown. Ketika lockdown kan semua orang diwajibkan untuk di rumah kan. Ya kan? Semua orang diwajibkan untuk di rumah. Berarti kan pemerintah itu kan harus membiayai membiayai semua kebutuhan setiap orang. Iya kan? Nah, itu sih dampaknya sebenarnya. Kalau per hari, misalkan Jakarta penduduknya ada, aku nggak tahu lagi Jakarta 30 juta atau berapa, kayak lebih deh. 30 juta. Setiap hari orang makan misalkan minimal 30 ribu kali 30 juta penduduk. Kan itu kan gede banget. Bahkan tanpa lockdown pun, tadi kita lihat kan pertumbuhan ekonominya minus kan. Gitu. Tapi emang menurutku, kalau aku pribadi, harusnya tuh lockdown tuh lebih awal, dan lockdown itu walaupun dampak ekonominya buruk, tapi itu lebih baik dibandingkan tadi, virusnya makin lama. Kalau virusnya makin lama, dampak ekonominya semakin gede. Jadi menurutku sebenarnya lebih worth it buat lockdown. Cuman emang
Kalau sekarang, tadi aku bilang, implementasinya itu susah. Kayak gitu. Semoga cukup jelas. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Amelia. Amalia, apakah bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Behavioral economics itu mempelajari mengenai apa saja, Kak? Behavioral economics itu intinya mempelajari tentang perilaku manusia. Contohnya, kayak tadi aku bilang, kenapa sih orang udah tahu virus COVID itu berbahaya, tapi orang masih jalan-jalan ke mall. Kan unik gitu. Jadi orang tuh meremehkan dampak COVID, tapi mereka malah pengen keluar-keluar. Terus juga misalkan, aku juga dulu kan di NGO kesehatan itu aku juga ada penelitian tentang behavioral. Jadi kita bikin eksperimen gitu di Kecamatan Tanjung Priuk di Jakarta Utara. Kita bikin eksperimen di mana orang-orang di Jakarta Utara itu kita kasih selembaran tentang COVID, kita kasih guideline tentang harus pakai masker gimana, kita kasih pendidikan segala macam. Jadi kita bandingin sebelum dan setelah program. Ternyata nggak berubah. Orang-orangnya masih nggak ada yang pakai masker. Kayak gitu. Dan itu ada teori-teori behavioralnya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian tertarik tentang hal-hal tentang perilaku manusia, itu kalian bisa belajar behavioral economics. Jadi S1-nya ilmu ekonomi, nanti S2-nya bisa ada behavioral economics sendiri. Ada bidangnya S2-nya sendiri. Seru sih. Aku suka. Bagaimana Kak Amalia? Apakah sudah cukup penjelasannya? Sepertinya sudah cukup ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Bobby Marcel. Apakah Kak Bobby Marcel bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Izin bertanya, Kak, perbedaan GDP dan GNP apa ya, Kak? Lalu apakah GNP adalah alat untuk mengukur yang paling menyeluruh bagi output nasional? Gini, bedanya GNP sama GDP, untung aku masih ingat ya ini mata kuliah pengantar. Bedanya adalah kalau GDP itu ngelihat lokasinya, domestik. Jadi misalkan ada perusahaan Coca-Cola, perusahaan luar negeri gitu misalkan di Indonesia. Selama itu lokasinya ada di Indonesia, itu dihitung di GDP. Kalau GNP, itu intinya adalah kewarganegaraannya. Jadi yang dihitung di GNP adalah sesuatu yang milik Indonesia. Kayak gitu. Kalau menurutku, tetap lebih bagus GDP. Karena masa kita mau, walaupun itu perusahaan asing, tapi kan itu punya dampak buat ekonomi di sekitar di Indonesia kan. Jadi menurutku masih bagusan GDP dibandingkan GNP. Gitu sih. Tapi aku mungkin salah. Bagaimana Kak Bobby Marcel, apakah sudah cukup penjelasannya? Sepertinya sudah ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Aku kaget pertanyaannya banyak banget. Untuk kalian gitu, apakah bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, saya akan bacakan. Kak, izin bertanya, apakah perbedaan dari konsep hutang negara dengan hutang pribadi? Karena banyak masyarakat yang miskonsepsi mengenai cara pandang hutang negara yang disamakan dengan hutang pribadi. Aku nggak bisa jawab kayaknya deh. Bedanya hutang pribadi. Mungkin miskonsepsinya adalah orang mikir biasanya kan kalau kita orang individu itu berhutang kan karena kita nggak punya uang. Misalkan, gue nggak punya uang buat makan nih, hutang dong. Kan kebayangnya utang-utang kayak gitu kan. Kalau secara pribadi kan utang-utang kayak gitu terbayang. Padahal kalau dalam negara utang-utangnya bukan utang-utang kayak gitu, bukan kayak gue butuh uang nih buat makan, buat warga gue makan, kan nggak gitu kan. Tapi utang-utang di negara itu adalah utang-utang yang tadi gue butuh utang buat bangun rel kereta, gitu kan. Gue butuh uang buat bikin kereta cepat. Dan itu yang berbeda antara utang di level negara dan utang di level pribadi. Kayak gitu sih paling yang aku tahu ya. Baik, bagaimana Kak Dito atas penjelasannya? Sepertinya sudah cukup ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Kak Vina bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Mau bertanya Kak, menurut Economic Institute for Development of Economics and Finance,
Indef, Bima Yudhistira, mengatakan Indonesia diperkirakan belum bisa melunasi utangnya bahkan hingga 2050. Menurut dia, ada utang yang akan jatuh tempo hingga 2050. Pertanyaan saya, bagaimana Indonesia dapat membayar utang yang jatuh tempo dalam beberapa tahun ini jika pendapatan negara masih belum stabil? Oke, thank you. Ini, uh, oke. BTW di sini ada orang Indef gak? Aku takutnya malah aku ngomongin Indef, ada orang Indefnya aku dijerat UU ITE nanti jangan-jangan. Semoga nggak ada ya. Jadi sebenarnya kalau pendapatan pribadiku, Indef itu salah satu lembaga yang suka bikin berita kayak tadi, bikin berita yang utang negara makin naik kayak gitu-gitu. Makanya aku bilang aku nggak suka berita-berita yang kayak gitu. Jadi menurutku ini tidak valid. Berita jumlah utang Indonesia yang terlalu besar itu menurutku itu bukan suatu hal yang valid dan penting menurutku sih. Gitu. Pendapatan negara masih belum stabil. Apa ya? Benar sih karena COVID kan PDB kita kan turun. Tapi menurutku ya pasti bisa dibayar karena jangka panjang utang itu kan utang negara itu modelnya nggak ini ya. Kalau kita utang individu kan gue bayar minggu depan deh, gue bayar bulan depan. Kalau utang negara itu kan banyak tahun gitu. Dan banyak juga utangnya itu berdasarkan kerjasama. Jadi bahkan utangnya nggak ada bunganya gitu. Jadi menurutku nggak seberbahaya itu sih kalau dari jumlah utang. Pendapat pribadi ya. Oke, baik. Bagaimana Kak Vina? Oke, seperti kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan Kak Marcel, apakah Kak Marcel bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Izin bertanya Kak, apakah anggaran COVID dapat mempengaruhi APBN di sektor anggaran lain? Dan jika ya, apakah APBN dapat berkurang setiap tahunnya atau tetap stabil? Pertama betul, karena kondisi COVID di tahun 2020 itu Bu Sri Mulyani melakukan realokasi anggaran. Banyak anggaran-anggaran dari sektor lainnya itu dipindahin buat mengatasi pandemi kan. Jadi banyak di sektor kesehatan. Setahuku di tahun 2021 ini anggaran kesehatan itu 200 triliun. Sedangkan tahun sebelumnya itu 100 triliun. Jadi meningkat gede banget. Terus iya, jadi benar kan. Jadi alokasinya tuh beda karena COVID itu jadi alokasinya beda. Terus apakah APBN dapat berkurang setiap tahunnya atau tetap stabil? APBN itu kan pertama pendapatan negara itu kan sumbernya macam-macam. Dominannya itu dari pajak. Jadi mungkin berkurang tuh enggak ya. Tapi emang enggak stabil nih betul karena orang yang bayar pajak di Indonesia cukup bandel. Kayak gitu. Terus juga dan ini juga pemerintah kita itu menerapkan defisit anggaran. Jadi jumlah anggaran yang kita punya itu lebih sedikit dibandingkan pengeluaran yang kita punya. Dan itu hal yang wajar, bukan hal yang buruk. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Kak Marcel, apakah sudah terjawab? Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Zaidan. Apakah Kak Zaidan bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, saya akan bacakan. Izin bertanya Kak, kenapa utang memengaruhi nilai tukar mata uang dengan mata uang negara lain? Ini tingkat makro tingkat tinggi ya. Aku lupa ya Allah. Kenapa utang mempengaruhi nilai tukar mata uang? Mikir dulu ya. Allah. Sumpah, aku bukan anak makro ya. Kenapa utang bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang negara lain? Karena pertama gini, kalau kita utang kan, misalnya kita utang ke Jepang, kan kita nggak mungkin bilang, Jepang gue minta dong 200 triliun rupiah. Nggak mungkin dong. Pasti mata uangnya mata uang mereka atau US dollar. Ya kan? Dan kalau kalian paham, pernah belajar ekonomi, kan ada namanya permintaan dan penawaran. Ya dong. Nah, ketika misalkan kita utang ke Jepang, berarti kan permintaan kita terhadap uang yen itu kan semakin tinggi kan. Berarti permintaan atau supply uang yen itu maksudnya apa ya? Maksudnya permintaan uang yen itu
semakin tinggi, dan kita paham bahwa ketika permintaan itu meningkat, maka harga itu meningkat. Dan dalam kasus nilai tukar, harga itu berarti nilai tukar kan. Jadi ketika permintaan akan yen meningkat, berarti nilai tukar yen itu akan menguat dibandingkan rupiah. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Baik, bagaimana Kak Zaidan? Apakah sudah cukup penjelasannya? Udah Kak, makasih Kak. Sama. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Jason. Apakah Kak Jason bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Menurut Kak Torik, apakah Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2050? Aku disuruh ngeramal, ya Allah. Wah. Kalau asumsinya kalau jawabannya bakal tergantung. Ekonom tuh suka jawab tergantung gitu. Kalau situasinya kayak gini terus, pemerintahnya kayak gini terus, masyarakatnya begini terus, kualitas pendidikan nggak meningkat, dan lain-lain, aku nggak yakin bisa 2050 negara maju. Itu kan negara maju itu kan berarti kan klasifikasinya dari GDP ya, GDP negara maju. Dan sebenarnya menariknya, lucunya juga ini, 2020 itu Indonesia itu sebenarnya baru ditetapkan sebagai aku takut kebalik. Jadi kan ada negara berkembang itu ada 3 macam. Ada upper middle income, apa 2 macam ya? Sama lower middle income. Tadinya itu Indonesia di lower middle income. Jadi middle tapi di paling bawahnya, dempet miskin. Tapi di 2020 itu Indonesia jadi upper middle income. Tapi karena COVID tiba-tiba turun lagi. Itu lucunya sih. Karena COVID Indonesia karena tadi pertumbuhannya turun, jadi turun lagi. Jadi menurutku kalau ada perombakan atau reformasi yang besar dan ekonomi dan COVID ini cepat diselesaikan juga, menurutku bisa. Tapi kalau akan begini terus dengan situasi yang tadi kita lihat, akses internet kurang, orang yang sekolah sebenarnya nggak belajar, nggak bakal bisa. Gitu sih menurutku. Di mute, sorry. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Kak Jason atas penjelasannya? Sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Kak Rifa bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Izin bertanya, untuk masalah resesi, suatu negara bisa dikatakan mengalami resesi jika kenapa? Kak? Dan bagaimana cara suatu negara untuk keluar dari resesi tersebut? Sebenarnya definisi resesi itu simpel. Suatu negara itu dikatakan resesi ketika dia itu udah dalam 2 periode yang berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Kan tadi kan aku tunjukin pertumbuhan ekonomi Indonesia kan minus ya. Di bulan Maret itu minus berapa persen, terus di triwulan berikutnya minus. Nah, ketika triwulan berikutnya minus itu otomatis disebut Indonesia itu dalam resesi. Cara keluarnya sederhana, cara keluar dari resesi adalah dengan pertumbuhan ekonomi jadi positif. Sebenarnya itu. Jadi definisi resesi itu sebenarnya menurutku nggak terlalu penting, kan definisinya 2 kali resesi gitu. Jadi intinya adalah gimana biar ekonomi Indonesia itu bisa balik ke kondisi semula sih, dibandingkan resesi dan tidak resesi. Cara keluarnya kan sederhana, cara keluar dari resesi ya bikin pertumbuhannya positif. Ya, bikin pertumbuhannya positif gimana? Ya kita sempat selesaiin COVID-nya. Kayak gitu. Okay. Bagaimana Kak Rifa atas penjelasannya? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Christopher, apakah bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Bisa. Baik. Ya Kak, saya izin bertanya Kak, kalau pandemi COVID-19 ini berkembang gitu ya, terus makin lama gitu di dunia ini, apa gitu dampak atau akibat yang terbesar yang dapat dialami di suatu negara? Apa bisa menyebabkan kebangkrutan suatu negara atau mungkin negara jadi ketergantungan gitu sama utang-utang negara tersebut? Gitu sih Kak. Terima kasih Kak. Kalau dampak paling besar sih aku kurang yakin ya, kan ada orang mungkin macam-macam ya. Ada yang bilang sebenarnya yang paling penting itu nyawa manusia gitu kan. Ada yang paling penting itu adalah ekonomi.
gitu kan. Jadi aku nggak tahu sebenarnya yang paling besar itu yang mana. Tapi aku setuju kalau makin lama pandemi ini nggak kelar-kelar, sangat mungkin itu yang tadi ditakutkan itu terjadi. Negara itu bangkrut karena hutang itu sangat mungkin. Yunani kan bangkrut karena hutang. Itu mungkin banget kayak gitu. Masa bisa terjadi karena hutang ya? Tapi aku nggak tahu Indonesia bisa bertahan berapa lama, aku nggak tahu. Bagaimana Kak Christopher? Apakah sudah cukup penjelasannya? Sudah cukup Kak. Terima kasih banyak Kak. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Kak David bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Kak, apa yang paling menopang ekonomi negara di keadaan pandemi seperti saat ini? Apakah industri digital atau mungkin malah pedagang kecil? Terima kasih Kak. Oke. Pertama, pedagang kecil tuh nggak mungkin. Karena jumlah uang yang dihasilkan dari pedagang kecil tuh jauh dibandingkan perusahaan-perusahaan gede. Itu satu. Terus, misalkan, apa sih definisi paling menopang? Kan aku jadi mikirkan paling menopang itu apa sih? Nah, kalau aku definisikan paling menopang itu artinya adalah sektor terbesar. Saat ini, seingatku sektor terbesar di Indonesia itu adalah industri pengolahan. Jadi, perusahaan-perusahaan industri, misalnya industri kertas, industri apapun itu yang paling menopang. Tapi kalau dilihat paling menopang itu maksudnya pertumbuhannya positif dan tidak turun, setauku itu adalah sektor pertanian. Setauku dia masih positif deh dibandingkan. Karena kan kalau industri kan jadi banyak yang tutup kan. Jadi banyak yang nggak produksi, makanya dia negatif. Tapi kalau pertanian setauku tahun lalu dia masih tumbuh sih, masih tumbuh positif. Kayak gitu. Bagaimana Kak David? Apakah sudah cukup penjelasannya? Sepertinya sudah cukup ya. Kita ke pertanyaan 2 terakhir nih Kak. Semangat Kak. Oh, siap. Gila, hebat nih, kayak di luar negeri banget yang nanyanya banyak. Untuk Kak Raihan, apakah bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, akan saya bacakan. Izin bertanya Kak, jika semua negara berhutang, mengapa kita berhutang kepada suatu negara? Seperti contoh yang Kakak berikan tentang hutang dan kurs Indonesia dan Jepang. Oke, kenapa kita berhutang? Pertama definisi. Kenapa kita berhutang adalah karena kita nggak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Itu satu. Pasti kita, misalkan contoh kalau kasus impor ya, misalkan Indonesia itu ahlinya bikin, apa ya contoh? Misalkan Indonesia itu ahlinya bikin baju, contoh ya. Tapi Indonesia itu kurang bagus atau kurang efisien dalam bikin beras. Dari dibandingkan kita berusaha produksi beras dan produksi baju sekalian, mendingan kita fokus bikin baju, jadi kita bisa produksi yang banyak lalu kita ekspor, dan berasnya kita impor. Mendingan kayak gitu kan. Jadi itu international trade, itu penting. Terus kenapa sih negara itu berhutang ke satu negara tertentu? Indonesia berhutang kan nggak cuma ke satu negara, kita berhutang kemana-mana. Biasanya ya, kita ngejebutnya bukan utang sih sebenarnya, kita nyebutnya bukan maksudnya bukan kayak orang gitu. Orang kan, "Oi, pinjem duit dong." Kita nggak gitu biasanya. Negara base-nya adalah kerjasama. Jadi kerjasamanya juga nggak cuma tentang uang. Jadi misalkan kita berhutangnya ke Jepang. Nah, Jepang itu ngasihnya nggak cuma ngasih uang, terus uangnya bebas kita apain, nggak gitu. Tapi Jepang itu ngasihnya kerjasama. Jadi kereta-kereta itu kan banyak yang kerjasama dari buatan Jepang gitu kan, kayak MRT Jepang atau Cina ya, aku lupa ya Allah. Pokoknya MRT, LRT itu either Jepang atau Cina lah. Jadi ya utang-utang tersebut ya itu, jadi kesepakatannya adalah oke, lo utang dari gua tapi gua yang ngebangun itu. Kayak gitu. Jadi ada andil dari negaranya. Jadi kan si Cinanya juga atau Jepangnya dapat untung dari situ juga. Kayak gitu sih. Baik, bagaimana Kak Rehan? Apakah sudah cukup penjelasannya? Sepertinya sudah cukup ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Dari Kak Stefania. Apakah Kak Stefania bisa open mic dan membacakan pertanyaannya? Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Kak,
apakah perubahan sistem pendidikan atau kurikulum di Indonesia dapat mempengaruhi ekonomi subsidi untuk pendidikan di sekolah? Aku kurang ngerti sih. Maksudnya, aku juga nggak kebayang sebenarnya gimana ganti kurikulum itu mempengaruhi subsidi. Gimana ya? Mungkin Stefania mau memperjelas maksudnya? Aku takut salah jawab. Apa perubahan sistem kurikulum Indonesia dapat mempengaruhi ekonomi untuk pendidikan di sekolah? Aku nggak paham. Sorry. Tapi kalau pertanyaan, tunggu. Oke. Dengan adanya subsidi akan mendorong untuk terus perubahan kurikulumnya di mana? Maksudnya apakah gini? Coba ya koreksi ya. Apakah maksudnya 12 tahun wajib belajar? I see. Dengan adanya subsidi akan mendorong untuk banyak yang mendapatkan 12 tahun belajar itu sampai SMA ya? Ya kan? Iya betul itu aku setuju. Jadi dengan kita mengadakan kurikulum wajib belajar 12 tahun itu akan ngebantu ngebantu tadi orang-orang yang miskin yang tadinya nggak bisa sekolah akhirnya dia bisa sekolah ya kan kayak gitu. Jadi itu berdampak menurutku sampai SMA ya, tapi itu jawabannya bakal beda ketika kayak gini. Misalkan ada biasanya mungkin aku pernah baca juga, kenapa sih kuliah nggak digratisin? Menurut kalian kuliah digratisin baik atau buruk? Jawabannya adalah kalau boleh jujur buruk. Kenapa buruk? Karena pada kenyataannya orang yang kuliah saat ini, orang yang bisa kuliah itu kan orang-orang kaya. Jadi kalau kalian menggratiskan kuliah, yang paling dapat manfaatnya orang-orang kaya yang dari awal dia udah bisa bayar kuliah anyway. Kayak gitu. Jadi kalau mau mungkin harus ada cara lain gimana caranya biar orang miskin itu bisa sekolah selain menggratiskan kuliah. Itu pertanyaan, itu menarik sih bahasan kayak gitu. Good question. Baik. Karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita memberikan sesi tanya jawab, maka sesi tanya jawab ini saya tutup. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau bertanya. Untuk pertanyaan teman-teman yang belum bisa terjawab, akan dijawab melalui link handout yang akan dikirimkan bersama dengan e-sertifikat ke email masing-masing. Selanjutnya, saya akan membacakan notulensi dari acara ini. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pelaku ekonomi mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Cabang-cabang ilmu ekonomi ada beberapa, yaitu Economy of Gender, Sport Economy, Crime Economy, Ekonomi Keuangan, Ekonomi SDA dan Lingkungan, Behavioral Economy, Ekonomi Kesehatan, Ekonomi Moneter, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Internasional, Ekonomi of Corruption, Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Kebijakan Publik. Selanjutnya, kita akan melakukan dokumentasi. Kepada admin, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sesi dokumentasi ini terbagi menjadi 6 slide. Dimohon untuk kepada para peserta menyalakan kameranya terlebih dahulu. Saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3.
Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih admin yang telah mendokumentasi acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya adalah kata penutup dari Ketua Foska 15. Kepada Kak Bubi Marcel, dipersilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang kami hormati kepada Kak Andresa selaku pembina Foska, dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh peserta yang hadir. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Torik atas kesediaannya serta atas pemaparan materinya yang telah diberikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya dari pagi hingga siang hari ini. Semoga ilmu yang didapat tadi dapat berguna untuk bekal di masa depan. Kurang lebih seperti itu saja dari yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Bobi atas kata penutupnya. Selanjutnya dari pembina Foska kepada Kak Muhammad Ananda Reza Kurniawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, nggak berasa ya, kita sudah hampir 2 jam belajar bareng di sini. Terima kasih semua sudah mau tetap stay ada di dalam room mendengarkan pemaparan dari Katorik barusan yang keren banget. Terima kasih semuanya juga nih, terutama buat Katorik ya udah mau balik lagi ke Foska, menyapa adik-adiknya di Foska ya. Terima kasih kembali. Ya, itulah Foska ya. Jadi ketika sudah lulus dari Foska, sudah alumni dari Foska, berkembang lagi di tempat lain dan kembali lagi ke sarangnya, ke tempat yang dulu pernah ada kayak gitu. Nanti harapannya buat adik-adik lain yang sekarang ada di Foska, baik pengurus ataupun anggota-anggota yang lain, ketika nanti sudah lulus, sudah melanjutkan studinya di tempat-tempat lain, bisa balik lagi ke Foska, berbagi lagi bersama nanti adik-adiknya. Seperti itu. Terima kasih atas respon yang luar biasa. Hari ini Science Class paling banyak ini selama di tahun 2021 pesertanya, pendaftarnya kemarin sampai 190 kalau nggak salah. Yang bergabung tadi paling banyak 130 orang, luar biasa antusiasnya. Semoga bisa dipertahankan ya, karena Foska selalu memberikan hal-hal yang diperlukan oleh teman-teman KIR khususnya, dan umumnya adalah untuk seluruh siswa SMA yang ada di Jabodetabek, tapi karena online bahkan kita sudah menyentuh daerah luar Jabodetabek. Ya teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa program kerja Foska masih terus berlanjut. Paling dekat nanti tanggal 3 minggu depan kita ada kegiatan namanya konferensi KIR untuk wilayah Jabodetabek. Nanti konferensi KIR ini kita akan berpendapat, akan mencari bagaimana memanage KIR di kala pandemi, dan mungkin akan mulai hybrid di tahun ajaran baru apabila COVID turun dan memang sudah diizinkan oleh pemerintah untuk masuk sekolah. Bagaimana untuk tetap mempertahankan eskul KIR di sekolah, nanti kita akan melaksanakan konferensi KIR. Begitu pula insya Allah kita akan coba untuk menghadirkan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan terkait, yaitu dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, untuk bisa ikut hadir dengar pendapat dari teman-teman KIR. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh eskul ini? Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh KIR untuk kedepannya, seperti itu. Jadi saya himbau untuk teman-teman yang memang berada di Jabodetabek, silakan ikut acaranya. Acara kita semua gratis, jadi ikut aja, bisa ikut terlibat dalam hal-hal yang baik untuk dirinya dan organisasinya di sekolah.
Seperti itu. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang berada di luar Jabodetabek. Nah, jangan panik, jangan khawatir, Poska akan tetap memberikan akan tetap memberikan baktinya untuk teman-teman KIR yang ada di luar Jabodetabek. Nanti kalau nggak salah tanggal 24 Juli, Poska akan melaksanakan kegiatan namanya Poska Open House. Nah, itu nanti kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang berada di luar Jabodetabek untuk bisa berforum bersama, untuk bisa melaksanakan diskusi bersama dengan teman-teman se-Indonesia. Seperti itu. Jadi daftar aja, lagi-lagi daftar aja, karena seluruh rangkaian kegiatan Poska adalah gratis, tidak dipungut biaya. Itu, dan yang terakhir, Science Class tidak berakhir di Science Class hari ini. Kita ada Science Class berikutnya, kemungkinan dilaksanakan di bulan Agustus. Kita akan kolaborasi bersama SMA 54 Jakarta dengan tema teknik robotika. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan teknik robotika bisa nanti bergabung lagi di Science Class berikutnya di bulan Agustus. Jadi bulan Juli kita libur dulu Science Class karena ada penerimaan siswa baru ya. Pasti teman-teman pikir harus fokus dengan bagaimana demo eskul di sekolahnya masing-masing, dan kita akan fokus ke konferensi KIR serta Poska Open House. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Muhammad Ananda Reza atas kata penutupnya. Sudah sampailah kita di penghujung acara. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada acara Sains Ilmu Ekonomi Medioktarayon, The Economy Recovery of COVID-19 Pandemic, mengucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Thorik Akbar SE atas keulangan waktunya dan materi yang telah disampaikan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Science Class Ilmu Ekonomi kali ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan mohon maaf bila selama acara berlangsung terdapat kendala dan kesalahan dalam bertutur kata ataupun bertindak. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya di room ini. Sekarang, saya mempersilakan teman-teman untuk melihat layar dan buka kolom obrolan. Di sana, panitia sudah mengirimkan link kuesioner beserta link absensi. Dimohon untuk mengisi link tersebut karena absen ini akan digunakan untuk mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa diisi ya teman-teman link kuesioner beserta link absensinya. Jika ingin lebih gampang, bisa di-scan. Terima kasih. Baik, kita tunggu sampai 11.50. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom ini karena acara sudah berakhir. Terima kasih semuanya, tetap semangat dan healthy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih ya semuanya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga kepada Kak Torik. Terima kasih juga banyak, kepada Kak semuanya. Torik. Terima kasih semuanya.